yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus PT Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Batang-Batang, serta seluruh sahabat-sahabat kader Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Batang-Batang. Mengawali dari segalanya, patut kiranya pada kesempatan kali ini kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat hembusan rahmat serta tiupan taufiknya sehingga kita pada kesempatan siang kali ini bisa duduk manis, bisa bersua bersama di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan Rajabiyah yang pertama kita kemas dengan temu kader. Sholawat masalah mudah-mudahan tetap tercurahkan dari baginda Rasul yang telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni dengan adanya dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kegiatan temu kader yang terikut dalam kegiatan Rajabiyah ini adalah merupakan salah satu program yang ada di divisi kaderisasi dan baru kali ini bisa terrealisasi. Hal ini bertujuan bagaimana kader-kader yang sudah mengikuti PKD mulai dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir ini, kita bersama-sama merapatkan barisan, memantapkan semangat untuk tetap mengabdi di Gerakan Pemuda Ansor. Kalau saya melihat dari database yang ada, bahwa kader untuk Gerakan Pemuda Ansor khususnya Kecamatan Batang-Batang ini sudah mencapai ratusan. Akan tetapi yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PAJ maupun oleh Ranting Kecamatan Batang-Batang itu hanya segelintir orang. Oleh karenanya, para kader-kader yang sudah mengikuti, yang sudah dinyatakan lulus mengikuti kegiatan PKD itu bagaimana nanti juga bisa dipompa kembali semangatnya. Artinya kita mengabdi di Gerakan Pemuda Ansor itu bukan karena paksaan, bukan karena adanya intervensi dari siapapun, akan tetapi pengabdian kita di Gerakan Pemuda Ansor memang terdorong oleh hati nurani kita, oleh niat ikhlas kita untuk mengabdi bersama-sama di Gerakan Pemuda Ansor. Oleh karenanya, anggaplah kader-kader yang ada saat ini banyak yang kurang gizi. Kenapa saya katakan demikian? Kurang gizi maksudnya bukan fisik, akan tapi wiroh berorganisasinya itu sangat lemah. Oleh karenanya, sengaja kami mendatangkan dari pengurus PJ Kabupaten Sumeneb bagaimana memberikan suplemen vitamin, bagaimana juga kita sehat dan bangkit kembali untuk bersama-sama mengabdi di Gerakan Pemuda Ansor. Karena saya yakin dalam sebuah agama kita yakini ada istilah subhanul yaum rijalul wadi, bahwa pemuda hari ini, taruhlah kalian adalah sebagai seorang pemuda Gerakan Ansor, adalah harapan hari esok. Saya katakan bahwa Ansor hari ini adalah gerakan, adalah harapan. Oleh karenanya, saya di sini sengaja di divisi kaderisasi membuat program seperti itu, bagaimana kader-kader yang ada ini bisa menjadi kader-kader yang betul-betul kader militan, dan bersama-sama kita tetap mengabdi di Gerakan Pemuda Ansor, dan dengan harapan kita semua sama-sama mendapatkan barokahnya para muassis Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini juga kita mengabdi di Gerakan Ansor sama juga mengabdi di Nahdlatul Ulama, karena Ansor ini sendiri adalah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, untuk sekedar memberikan jamu semangat, memberikan suplemen sehat bagi sahabat-sahabat kader yang ada, walaupun ketika dipresentasikan kehadiran peserta alumni PKD ini hanya kurang lebih 40% dari data yang ada. Oleh karenanya, demi menyingkatnya waktu, saya langsung pasrahkan kepada sahabat Muzani untuk memberikan
suplemen vitamin, semangat bagaimana kader-kader yang ada ini juga bangkit kembali semangatnya. Dan nanti setelah sesi ini kita adakan sesi tanya jawab, artinya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung disampaikan. Ya, demi menyingkatkan waktu saya persilakan langsung kepada penyanyi kita, yaitu sahabat Muzani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan cabang yang hadir di sore hari ini. Ada Wakil Ketua Kajian Strategis Sahabat Syukur, ada Wakil Sekretaris Media Sahabat Fatol, ada Sahabat Kealim, dan juga Sahabat Sinullah. Yang saya hormati Ketua PAC IP Ansor Kecamatan Batang-Batang dan juga seluruh jajaran pengurus PAC. Yang saya hormati juga dan kami banggakan Ketua Ranting dan juga seluruh jajaran pengurus ranting yang hadir dalam kegiatan ini. Dan yang kami banggakan juga adalah para kader baru yang sudah dinyatakan lulus dalam PKD angkatan 5. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri kegiatan ini. Harus di sini. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri kegiatan yang cukup istimewa ini dalam rangka untuk bagaimana kita dari pimpinan cabang. Halo. Coba. Halo. Kita dari pimpinan cabang diminta untuk bisa memberikan tambahan motivasi pada sahabat-sahabat, termasuk juga nantinya kita diminta untuk bagaimana. Halo, cek 1 2. Oke, nyaman Pak. Coba boleh. Ya. Bagaimana nanti, karena memang kami di pimpinan cabang, di wakil ketua keorganisasian, di bidang keorganisasian punya program Lokakarya Penguatan Ranting. Lokakarya Penguatan Ranting di mana kita di pimpinan cabang punya tanggung jawab untuk bagaimana visi besarnya Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb, yaitu Kiai Haji Gumri Rahman, yang menargetkan di periodenya beliau bisa punya minimal 75% ranting se-Kabupaten Sumeneb ini aktif berkegiatan, sahabat-sahabat. Dan ini menjadi tanggung jawab kami di bidang keorganisasian untuk bagaimana kita terus memompa, memotivasi semangat pengurusan PAC maupun ranting agar terus untuk bergerak melakukan yang namanya pendampingan agar ranting, ya, baik ranting yang belum aktif maupun ranting yang masih setengah aktif dan juga aktif ini terus dikembangkan, sahabat-sahabat. Tantangan organisasi, ya, dimanapun itu organisasi dalam bentuk apapun, ketika organisasi itu kaderisasinya mandek, sahabat-sahabat, maka jangan harapkan organisasi itu akan tumbuh besar. Alhamdulillah pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor sudah tidak diragukan lagi dalam urusan kaderisasi. PKD di semua PAC jalan, sahabat-sahabat, bukan cuma di daratan,
Di kepulauan semuanya jalan. Samangken ini hari ini hanya tinggal satu kepulauan yang tidak kita sentuh, yaitu Masalembu. Jauh. Kayak mau beresin orang apa-apa. Belum ada di sana, Pak. Belum. Tapi kalau kepulauan yang lain, alhamdulillah saya sudah nyampe dan PAC-nya sudah terbentuk dan sebagian rantingnya pun juga sudah terbentuk, sahabat-sahabat. Oleh karena itu, ketika kaderisasi Ansor RI ini sudah jalan, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai pengurus pimpinan cabang maupun di pimpinan anak cabang punya tanggung jawab untuk bagaimana kader yang sudah dilahirkan ini bisa dikelola dengan baik. Ini tantangannya. Kalau sistemnya sudah bagus, kalau saya lihat di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb, sistem pelatihan kepimpinan dasarnya sudah bagus. Karena kebetulan kami sebelum menjadi wakil ketua keorganisasian, kami menjadi wakil ketua kaderisasi. Yang kebetulan kami juga yang merumuskan PKD harus nginap. Sebelum era kami PKD itu dari pagi sampai malam, sahabat-sahabat. Yang ketika PKD dilaksanakan dari pagi sampai malam, ternyata ketika kita melakukan survei militansi kader, militansinya lemah, sahabat-sahabat. Makanya akhirnya kita berubah format untuk bagaimana kita tambah hari yang tujuannya adalah dalam rangka untuk bagaimana militansi kader yang ikut pelatihan kepemimpinan dasar ini bisa semakin kuat. Alhamdulillah di Kabupaten Sumeneb termasuk pimpinan cabang yang hari ini serius mendapatkan apresiasi dari pimpinan wilayah karena akreditasinya bisa mendapatkan 14 PAC yang mendapatkan nilai A. Jadi yang lain tidak, yang lain adalah kenapa kok begitu? Karena memang kita punya punya motivasi yang itu motivasi ini kita ukur dengan visi besarnya ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb. Di Ansor ini salah satu pesan yang selalu kami ingat di kepengurusan cabang dan ini sering kami disampaikan oleh ketua bahwa beransor ini kita ini berlomba-lomba. Beransor ini kita ini berlomba-lomba untuk merebut pahala, nyari pahala bahasa kayak publik. Makanya ketika kita niat antara acara ansor ke niat apa boleh pas entar Palembang itu hitungnya sudah akan mendapatkan pahala, sahabat-sahabat. Apalagi nanti dampak kegiatan yang kita buat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Makanya tantangan yang paling serius adalah ketika kader ini sudah banyak, bagaimana cara mengelola kita, sahabat, mengelola kader ini. Dan ini tantangan ini bukan hanya terjadi di PAC Batang-Batang menurut kami, tapi juga terjadi di seluruh PAC yang ada di Kabupaten Sumeneb. Saya lihat peserta PKD banyak sekali. Karena memang kita membuat standarisasi peserta harus minimal 50 orang. Tapi pasca PKD yang ikut kegiatannya itu saja. Yang hadir di ada undangan termasuk lain sebagainya itu saja. Kira-kira apa kendalanya? Apa persoalannya, sahabat-sahabat? Nah, makanya akhirnya kita di wakil ketua keorganisasian merancang yang namanya Lokakarya Penguatan Ranting. Penguatan ranting yang salah satunya adalah bagaimana kader-kader ansor yang dilahirkan di pelatihan kepemimpinan dasar ini bisa segera untuk menentukan sikap apakah mereka akan mau aktif di ranting atau mau aktif di PAC. Setelah diaktif di ranting, dia harus diberikan bekal. Dia harus diberikan bekal, diberikan strategi untuk bagaimana nanti dia bisa menghidupkan rantingnya. Saya dengar tadi laporan di PA dari ketua, semua ranting sudah terbentuk. Ya, semua sudah terbentuk ya. Nah,
Kalau sudah terbentuk, berarti tugasnya adalah bagaimana nanti ranting-ranting yang sudah terbentuk dan berkegiatan ini harus terus dipompa semangatnya untuk terus berkegiatan, sahabat-sahabat. Saya di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor hari ini membuat sebuah terobosan baru dalam rangka untuk bagaimana pimpinan cabang ini tidak hanya duduk manis di Kabupaten Sumeneb. Dia diberikan tugas untuk bagaimana dia melakukan pendampingan terhadap PAC. Dan ini juga harus dilakukan oleh PAC juga. Jadi PAC ini, kepengurusan PAC ini juga harus didistribusikan untuk juga melakukan yang namanya pendampingan kepada ranting-ranting yang ada di sekecamatan Batang-Batang. Di samping dia juga mensukseskan kegiatan-kegiatan PAC, dia juga punya tanggung jawab untuk bagaimana dia juga melakukan pendampingan agar ranting ini tidak dibiarkan sendiri untuk berkegiatan. Karena terkadang ada sebagian ranting yang tidak pede. Apalagi ketua rantingnya adalah kader yang dilahirkan dari PKD yang baru, angkatan 5 semuanya. Hanya dibentuk menjadi ketua ranting, dibentuk kepengurusannya. Setelah itu mereka disuruh buat rutinan. Setelah itu mereka diminta untuk berkegiatan tanpa ada pendampingan. Saya yakin mereka akan mundur alon-alon. Kenapa? Karena memang kepedean mereka beransor masih belum kuat. Makanya strateginya adalah bagaimana PAC ini harus melakukan pendampingan terhadap ranting-ranting, baik ranting yang sudah aktif termasuk juga ranting yang tidak aktif, sahabat-sahabat. Nggak tahu kalau di Batang-Batang apakah sudah dibentuk pendampingan PAC-nya. Itu segera dibentuk. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bagaimana kepengurusan Ansor yang ada di ranting ini bisa mendapatkan sentuhan dari kepengurusan yang ada di PAC. Karena kepengurusan ranting ini adalah kepengurusan paling utama yang ada di struktur organisasi kepemudaan Ansor ini, yang kepengurusan ranting ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mengawal ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah kepengurusan ranting. Karena kepengurusan ranting ini yang akan langsung ketemu dengan masyarakat, yang melakukan transformasi gagasan kepada masyarakat. Makanya memang harus ada pendampingan, sahabat-sahabat. Ranting tidak aktif, PAC tidak ada gunanya. Ranting dan PAC tidak aktif, pengurus cabang pun juga tidak ada gunanya. Terus ke atas, PW pun juga tidak ada gunanya. Makanya hari ini komitmen kita adalah bagaimana ranting ini semuanya kuat. Salah satu strateginya adalah harus ada pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman pengurus PAC. Dan kalaupun diperlukan, silahkan juga untuk berkoordinasi dengan pengurus cabang. Kalau ada kegiatan ranting, kegiatan PHBI, datangkan pengurus cabang. So, nama dari Isro di ngaji sama Ken para tiga dengan dulu lekor. Penceramahnya undang dari cabang MDS. Jadi kita punya stok penceramah ada sekitar 4 orang. Di toko peneliti rokok, tahu saya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk teman-teman ini bisa diperkuat. Ketika mereka membuat sebuah kegiatan, kita saling bahu membahu. PAC, cabang ini saling bahu membahu. Ini yang pertama. Jadi bagaimana ada pendampingan. Yang paling penting juga adalah ketika ranting itu tidak aktif, dibentuk tapi tidak aktif, model pendampingannya itu pun juga harus khusus. Jadi jangan biarkan ranting ini para NRKTB. Kalau bisa gerbek ranting saudara. Jadi ada gerakan yang namanya atau kegiatan dari pengurus PAC. Jadi gerbek ranting semua. Jadi ada kegiatan PAC yang sudah diletakkan di ranting. Jadi kegiatan PHBI walaupun PAC diletakkan di ranting. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat eksistensi teman-teman yang ada di ranting. Itu penting sahabat-sahabat. Karena kita satu tubuh.
Kira klaim kita ansor, tapi mereka dibiarkan sendiri itu ya. Itu sahabat-sahabat. Yang kedua, dalam rangka untuk bagaimana kader ini kuat setelah ikut pelatihan kepemimpinan dasar, ya. Yang kedua ini adalah mereka ini juga harus diberikan yang namanya peningkatan kapasitas. Kapasitas dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mereka bisa menambah wawasan. Ketika mereka ikut PKD, materi di PKD ini ada materi-materi yang bisa memancing saja, stimulan, rangsangan. Makanya harus ada kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan itu harus bisa menambah pengetahuan teman-teman. Kajian rutin, apalagi kajian rutin di cabang ada Pak Syukur itu. Umpamanya dari cabang pun juga bisa diundang sahabat-sahabat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bagaimana pengetahuan referensi sahabat-sahabat yang ada, baik yang baru ikut PKD termasuk yang lama ini sama-sama tumbuh, sama-sama kuat dan kaya akan referensi. Karena memang beransor ini, kalau saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman, ansor ini adalah sebuah madrasah bagi kami. Sebuah madrasah untuk menempa diri kita menjadi apapun. Sehingga pandai besi ya pandinari ansor. Nanti kita mau jadi apa itu tergantung proses kita di ansor. Ansor ini madrasah, makanya lengkap, wadahnya lengkap. Mau kita bergerak di bidang sosial seumpamanya, ada kegiatan-kegiatan sosial juga di ansor. Seumpamanya mau jadi tentara, TNI, polisi, Lombok, Intan diobong, seumpamanya daftar di ansor ada punya bansar. Loreng-loreng ya nggak bansar dengan TNI. Mau mengembangkan bagaimana kita pintar dalam mengelola organisasi, tata kelola organisasi, di ansor juga sudah kuat penataan organisasi. Satu-satunya organisasi kepemudaan hari ini yang ada akreditasinya hanya Gerakan Pemuda Ansor, sobat-sobat. Hanya Ansor, gak ada yang lain. Ada? Ibnu ada Pak? Ada ya? Ya ada, Ibnu berarti yang barusan ya? Ibnu. Kalau Ansor ini memang sudah sejak tahun 2010 sahabat-sahabat, sejak eranya Nusron Wahid, dalam rangka untuk mengukur kerja-kerja organisasi, baik itu di pimpinan ranting, pimpinan PAC, pimpinan cabang, termasuk juga pimpinan wilayah. Jadi ada indikator yang nanti indikator ini dijadikan sebagai dasar bahwa ranting ini memang layak untuk dilanjutkan. Ranting ini layak untuk terus diberikan pembinaan. Apa itu adalah? Yaitu adalah akreditasi. Makanya kalau akreditasi ya bergawan seperti itu. Ya kan? Saya kebetulan asesor di Dapil 4. Yang bukan dalam rangka apa? Karena ini adalah amanat organisasi. Walaupun ya orang di luar kita banyak mencibir, biarkan. Karena kita di Ansor ini bermadrasah. Kita sekolah di Ansor sama-sama. Dan yakinlah bahwa ketika sahabat-sahabat purna dari Ansor, sahabat-sahabat ini tidak akan gagap lagi, tidak akan gugup lagi ketika ditempatkan di mana saja. Mau jadi kepala desa, ada Pak Dedi. Ini teman saya sekarang, orang Batang-Batang mau mencerdaskan desa di Lenteng, tugas di Lenteng. Ada Pak Dedi. Mau jadi kepala desa, camat, bisa. Kalau sudah ketua PAC, levelnya sudah sama dengan camat sebenarnya. Duduknya sama, ya kan? Oh nggak ada ya. Akhirnya ada. Pengurus ranting levelnya sudah dengan bupati, ya, dengan kepala desa. Satkorcap itu levelnya sudah dengan Kapolres, saudara-saudara. Kenapa ya? Apalagi kita punya yel-yel NKRI harga mati Nusantara milik kita. Kenapa kita punya IRL Nusantara milik kita? Karena memang kita juga memberikan sumbangsi atas kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pemuda Ansor ini adalah organisasi terdepan yang juga membantu proses kemerdekaan Indonesia. Makanya hari ini ketika kita pakai jas Ansor, jas Bansar, masyarakat yang ada di desa
sangat mudah menerima. Ya tidak? Apalagi silaturahim, sangat mudah. Karena memang jejak rekam organisasi kita ini memang sudah kuat, sahabat-sahabat. Makanya yang kedua, kembali ke materi, yang kedua ini adalah bagaimana nanti kepengurusan PAC, ya, karena memang ini tugasnya PAC untuk selalu melakukan kajian-kajian rutin dalam rangka untuk bagaimana sahabat-sahabat ranting termasuk alumni PKD ini memiliki tambahan referensi. Ideologinya semakin kuat. Ketika ada persoalan-persoalan kemasyarakatan, jadi Ansor ini menjadi solusi, sahabat-sahabat. Saya masih ingat dalam rangka apa? Saya mengapresiasi program itu dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa keberadaan kita ini, termasuk sosialisasi organisasi kita ini akan mudah diterima oleh masyarakat. Ya walaupun hanya 10 kan telur jusen, ya kan? Kalau 15 ya 2 jusen, kan enak. Ada tari piringnya juga biasanya. Nasi maksudnya. Ini adalah makanya, jadi memang kita tidak mengekang teman-teman ini berbuat kegiatan inovasi, terobosan, tidak. Yang penting tidak melanggar atau tidak menabrak aturan yang sudah diatur dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga. Karena kita muda. Mumpung masih muda ya, kita harus kembangkan ide-ide kreatif kita, sahabat-sahabat. Karena memang ide ini mahal ya. Kebetulan saya jurusan filsafat ya. Saya dulu berlebur mikir kan. Jadi ilmu dunia ide memang ketika kita berpikir besar itu ya. Jadi pahalanya pun juga akan besar, apalagi ini bisa dikerjakan. Makanya teman-teman ranting ini agar bagaimana dikuatkan juga pemahamannya dengan ada kajian-kajian tambahan. Yang kajian-kajian tambahan ini memperkuat materi-materi yang ada di pelatihan kepemimpinan dasar. Yang ketiga, karena memang teman-teman kader yang baru termasuk kepengurusan ranting ini adalah lokomotif utama gerakan pemuda Ansor, maka jangan sampai mereka juga dibiarkan sendiri ketika mereka melakukan silaturahim. Karena silaturahim ini adalah bagian dari strategi yang paling ampuh untuk bagaimana Ansor ini kuat. Silaturahim kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kalebun, sumada, lain sebagainya. Jangan biarkan mereka sendiri. Tapi ini pun bisa didampingi terus oleh teman-teman pengurus PKC. Capek Pak, capek memang. Berderumusan, montro tak lesuan, moncat rekona, jelajen. Rumusnya memang itu. Cuma kalau kita capek di Ansor, yakinlah bahwa tambahan pahalanya akan besar, sahabat-sahabat. Karena kita ini ngabdinya bukan kepada Kiai Kumri, ngabdinya bukan kepada Gus Yakut atau Gus Safi, tapi pengabdian kita membesarkan Ansor, baik itu di ranting maupun di kepengurusan di tingkat PAC ini, ngabdinya kita itu kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Makanya kalau saya pertama yang kami lakukan, saya kebetulan aktif di Ansor sejak tahun 2016. Jadi konflik pertama itu bukan dengan sahabat saya pribadi, tapi dengan istri. Biasa, Ansor boleh mas, urusan mesin tak ada langsung. Tapi saya yakinkan sama istri itu, mau aktif di Ansor deh. Kalau aktif di pemerintah ini yang gaji pemerintah. Kalau aktif di Ansor ini yang gaji Allah. Saya sampaikan begitu, Allah. Dan yang paling penting juga adalah daunnya Ki Hasyim Asy'ari, ini yang paling penting. Tak usah untuk sahabat-sahabat. Ketika kita ngurus, bukan aktif, bukan merah asas seragam ya, ngurus tapi ngurus NU ya garing Ansor pasti. Ngurus NU sudah akan didoakan husnul khotimah dengan sanak keluarga turunan. Ini adalah bagian dari motivasi. Kan tidak mengganggu aktivitas pekerja. Memang ada kategori, kata Sekjen Ansor hari ini. Mengurus Ansor di jam kerja itu namanya cinta Ansor. Tapi kalau ngurus Ansor di waktu malam
buat malam kultum kemeng dua nih kan. Ini bukan kita lagi kan. Gila Ansor. Terserah sahabat-sahabat. Yang penting aktivitas mencari uang karena memang itu yang utama, silakan lakukan. Tapi ada sela-sela, ada waktu yang memang kita khususkan untuk bagaimana kita berpikir tentang Ansor, sahabat-sahabat. Karena aktif di Ansor ini bukan ngantos kita waktu luang, tidak bisa. Mungkin ngantos waktu luang, maka sahabat-sahabat, saya yakin sahabat-sahabat tidak akan tuntas di organisasi. Yang betul bagaimana? Yang betul itu sahabat-sahabat itu memang menyediakan waktu. Beningan tos betul luang, oh tidak minggu. Iya mau tak ya jaga pasar semua. Buru aktif. Jangan intinya adalah kita memang menyiapkan waktu. Dari bekerja langsung nyepin jas. Saudara, Nero sahabat senior kita, sahabat wasit itu yang hari ini menjadi kasih di Kemenang itu, saya mengapresiasi. Karena memang sudah layak, pengabdiannya di Ansor sudah layak. Kalau dia ngantor, dia kebetulan pengawas, di tasnya itu bukan cuma buku. Kebetulan kalau pagi kan dia pakai sepatu resmi, karena di kantornya di Kemenang. Tapi di tasnya itu juga sudah ada jas Ansor, sudah ada seragam ganti dan juga sarung. Setelah saya tanya, "Lo tak mau nih, tak mikir anak-anak." Ya kapan? Kalau nunggu waktu luang kita nggak punya waktu luang. Mumpung masih muda, jadi capek kita itu bagaimana capek ngurus Ansor, sahabat-sahabat. Termasuk yang baru ini. Jangan sampai mikirkan yang lain. Urusan rezeki, insya Allah mangki. Jaga betul. Dan itu sudah disampaikan oleh siapa yang pencipta lambang Ansor itu, Ridwan ya. Mungkin apa kabar urusan rezeki kan sercabi pun engkau kalau sudah tiada datanglah ke asta saya, kan begitu. Dan itu memang jauh. Makanya ya sudah, jangan dipikirkan. Yang penting sahabat-sahabat ngurus aktif. Karena perjuangan kalau di daratan kami anggap dia ya bukan biasa ya, bermudahlah dibandingkan dengan kepulauan. Saya kebetulan kemarin 5 hari di Sapekan, sahabat-sahabat. Saya sengaja memang keliling sama Ki Kumri itu bertiga. Saya tidak hanya datang ke rangkaian pelantikan kegiatan yang kebetulan pelantikan Ansor di Aceh Sapekan, tapi saya keliling ada 4 pulau. Ke Ranting Sepangkur, ke Ranting Saur, ke Ranting Palian, dan juga Ranting Saipus. Terakhir saya ke Sapekan. Saya datang ke sana mempelajari, termasuk juga membedah tantangan mereka beransor. Ternyata dibandingkan dengan tantangan sahabat-sahabat yang ada di daratan, sama tak sana pak sama. Karena di Sapekan ini yang kuat adalah ada kelompok sebelah kita, kelompok di luar kita yang sangat kuat pada waktu itu. Bukan pada waktu di sana, yaitu kelompok di sebelah, saya tidak menyebutkan. Kuat. Dan salah satu dakwah mereka itu adalah melalui jalur pendidikan. Sedangkan Ansor, ya kebetulan Ansornya di ranting di sebagian ranting, NU-nya belum ada, tapi Ansornya baru terbentuk. Tapi karena kita sudah doktrin, mereka sudah kami motivasi, alhamdulillah mereka bergerilya menghidupkan masjid. Sampai sekarang ada salah satu ranting yang memang langsung ada asai masjid. Dalam rangka untuk masjid ini bisa kita kuasai bahasa. Karena memang mereka sudah kuat, kelompok 11 sudah kuat sama-sama. Ke Sapekan ini mau ke kecamatan rata-rata di sana itu 2 jam, 1,5 jam, 2 jam. Saya ke Sepangkur itu dari Sapekan numpak kapal GGS itu 2 jam, ombak 2 meter. Cuma karena saya pada waktu itu dengan Kumri ingin mengetahui kondisi terluar kepengurusan kita yang ada di Sapekan, pas banget karena otak. Makanya jangan membandingkan gubernur, lihatlah yang paling berat di kepulauan itu, sahabat-sahabat. Makanya ini adalah tugas kita dan tugas teman-teman pengurus PAC. Karena pengurus PAC bukan tugasnya pegawai, termasuk pengurus cabang. Saya sampaikan, pengurus cabang ini tugasnya bukan Perak, Kabupaten, Timur,
Gak nih jangan. Makanya kami dengan Ki Kumri, karena kami sangat dekat dengan Ki Kumri di wakil ketua harian ini, di wakil ketua bersepakat hari ini agar semua pengurus harian, pengurus cabang wajib mengaktifkan kepengurusan ranting yang ada di desanya. Mata wan pegawai, deki berak ekocak pengurus cabang depan gegek. Jadi minimal ada tanggung jawab moral. Biar ada tanggung jawab moral, mereka bagaimana dia itu bisa menghidupkan rantingnya. Sehingga teman-teman ranting yang hari ini berlomba-lomba untuk bagaimana rantingnya aktif, rantingnya berkegiatan, ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di cabang, sahabat-sahabat. Karena kita satu tubuh. Makanya hebatnya Ansor ini kan tidak ada jarak. Makanya kita ini dengan paling tua ini Pak Dedi kan ada jomblo hotel, walaupun 50 kayaknya, nggak tahu ya aslinya. Ya dengan Pak Dedi saya sahabat Pak. Atau dengan yang muda, jangan panggil saya kakak, saya itu sahabat kalian. Ketika sahabat ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain di Indonesia, ya sama statusnya. Ki Alim ini anaknya wakil bupati, Ki Eva, kan Noro Ansor Ki Eva Kiai. Jadi status kita sama. Maksudnya kita berproses di Ansor, sama-sama. Ya kita tetap hormat maksudnya. Tapi ketika proses kita beransor, maka proses ini kita harus sama. Tidak ada yang istimewa. Dan pahalanya pun bukan napak kepada putrana kiai atau tidak, tapi orang yang ngurus, sahabat-sahabat. Makanya di cabang Sumenep ini banyak hari ini yang sudah mulai membahas teman kan kiai yang egaliter deh. Jadi kiai yang bermasyarakat banyak. Karena memang kita ajak turun gitu ya. Turun silaturahim, ketemu dengan ranting. Makanya ketika ada kegiatan ranting, silakan kirim surat ke cabang. Mada tengah kiai sudah ada. Ada stok 4 5 yang biasa ceramah. Tahu sama ajar kok. Minimal nanti ranting pun berkegiatan intinya. Ya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Karena pun takut bermalam. Sahabat, yang penting ada poin-poin yang sudah bisa ditangkap oleh teman-teman. Dan harapan kami nanti ada situasi apapun di ranting, ada kesulitan apapun yang dihadapi teman-teman, silakan dikoordinasikan dengan kepengurusan PAC. Kalau PAC seumpamanya butuh dikoordinasikan dengan cabang, silakan dikoordinasikan sahabat-sahabat. Biar kita sama-sama kuat. Ranting jangan dibiarkan katibiar. Kuatkan mereka. Kuatkan. Sehingga nanti ranting kuat, PAC kuat, cabang pun juga akan kuat. Ayron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh penyanyi tadi, bahwa beberapa motivasi itu bisa membangkitkan kita untuk bersama-sama memajukan dan menggerakkan organisasi gerakan pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Batang-Batang. Dari apa yang beliau sampaikan, ada satu motivasi yang itu langsung disampaikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa barang siapa yang mengurus NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku, dan kalau sudah jadi santriku maka akan kudoakan mati dalam keadaan husnul khotimah beserta keluarganya. Sungguh luar biasa. Artinya maka saya katakan bahwa mengabdi di NU itu bukan urusan main-main. Kalau misalnya kita mengabdi di NU itu betul-betul ikhlas, maka insya Allah barokahnya itu sangat luar biasa. Akan tetapi kalau kita mengabdi di NU karena sesuatu ataupun karena dorongan orang lain atau karena intervensi atau apapun itu namanya, maka berarti kita itu tanggung ngabdi di organisasi Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Oleh karenanya saya yakin dari apa yang disampaikan oleh sahabat Muzani tadi, sahabat-sahabat
itu tidak akan merasa puas. Artinya ada hal-hal yang perlu sahabat-sahabat sampaikan dan perlu dipertanyakan kepada sahabat Muzani selaku penyanyi pada kesempatan sore ini. Saya buka sesi pertama dengan 3 penanya. Ya, saya buka sesi pertama 3 orang penanya. Ya. Ya, kalau misalnya sudah puas, sudah berhenti sudah ini, berarti sudah paham. Ya. Bagaimana ini kayaknya rada-rada malu ini semua tuh bertanya. Sudah mantap. Ya. Sudah mantap. Saya yakin, artinya semangat sahabat-sahabat dengan jamu tadi yang disampaikan oleh sahabat Muzani, ya mulai berpikirlah untuk tetap menghidupkan ranting. Walaupun nanti di kegiatan PAJ ada yang sifatnya inisiatif, paling tidak marilah kita ngabdi di Gerakan Pemuda Ansor di ranting-ranting. Sama saja mengabdi di ranting, mengabdi di PAJ maupun mengabdi di PJ, sama. Itu tergantung niat bulan sahabat-sahabat sekalian. Oke, itu tadi apa yang disampaikan oleh sahabat Muzani, mudah-mudahan menjadi tambahnya pengetahuan yang barokah dan manfaat dari saya selaku prolog forum ataupun moderator, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.